menjelaskan sedikit tentang positioning. Positioning atau posisi pasar adalah upaya untuk mendesain produk serta merek agar dapat menempati sebuah posisi yang unik di benak konsumen. Nah, hasil dari positioning atau posisi pasar itu ialah terciptanya proporsi nilai yang pas di mata konsumen dan menjadi salah satu alasan konsumen untuk membeli produk yang bersangkutan. Jadi dengan kata lain, posisi pasar itu merupakan kegiatan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat menciptakan kesan yang tertentu di benak konsumen atau di ingatan konsumen. Posisi pasar atau positioning itu merupakan langkah ketiga setelah perusahaan menentukan segmentasi pasar dan target market. Pada umumnya, pemikiran konsumen itu akan dipenuhi oleh informasi mengenai suatu produk dan jasa yang ditawarkan. Dan tentunya konsumen tidak bisa mengingat secara detail mengenai spesifikasi produk saat kebutuhan atas suatu produk tersebut timbul. Konsumen hanya akan mengingat produk atas dasar posisi produk yang mereka dengar dan mereka pikirkan. Dengan begitu, untuk menggerakkan suatu produk atau sebuah produk menuju posisi tertentu dalam benak konsumen adalah dibutuhkan alat posisi pasar, positioning, advertising, dan merek. Positioning jasa seringkali diasosiasikan dengan yang pertama adalah atribut harga dan produk. Misalnya itu syarat dan kondisi untuk hipotek. Yang kedua adalah pelayanan pelanggan. Contohnya kenyamanan dan kemudahan penggunaan. Yang ketiga itu distribusi jasa dan sistem penghantaran, jadwal dan lokasi. Contohnya itu cangkupan dan kepadatan kantor cabang dan jaringan ATM. Dan yang keempat itu lingkungan jasa, misalnya fungsi dan tingkat kemewahan. Dan yang kelima, yang terakhir itu personal jasa. Contohnya seperti kompetensi orientasi pelayanan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 2 mata kuliah manajemen jasa. Saya akan menjelaskan tentang contoh posisi barang pada jasa. Posisi pasar pada barang, yaitu yang pertama Innova, mengarahkan bahwa dirinya adalah sebuah mobil keluarga, maka sebenarnya dia sedang membangun kepercayaan pada konsumen bahwa kendaraan tersebut benar-benar untuk mobil keluarga, dan juga tempatnya itu kursinya sangat luas dan nyaman. Dan yang kedua yaitu Lifebuoy. Lifebuoy itu adalah salah satu sabun kesehatan. Maka dari itu Lifebuoy sedang membangun kepercayaan pada konsumen sebagai salah satu sabun kesehatan. Karena dari itu membuat kepercayaan tersebut, Lifebuoy akan setiap dengan posisi pasar yang dinyatakan. Dan yang ketiga, majalah Tempo menyatakan bahwa dirinya enak dibaca dan perlu, maka dari itu ia sedang membangun kepercayaan pada konsumen bahwa majalah tersebut memang perlu dan enak dibaca. Dan mungkin sekian dari saya, dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Hadi Perwira dari kelompok 2, ingin menyampaikan contoh posisi pada jasa. Itu ada 3. Yang pertama, Malaysia is truly Asia. Itu contohnya kayak Malaysia ini mau membuat kita terkesan karena segala sesuatu yang ada di Asia ini itu ada di Malaysia. Dengan kata lain itu kayak mengunjungi Malaysia akan memperoleh apa saja yang ada di Asia. Itu daya tarik sendiri. Terus ada yang kedua, the safest way to travel by taxi. Itu slogan dari Bluebird.
Bluebird itu kayak menyatakan bahwa jaminan keamanan apa ya, yang taksi yang aman itu ada di situ. Pilih Bluebird gitu. Contohnya kayak dari pelayanannya yang baik, ramah, harga juga terjangkau. Terus ada pada di nomor 3 itu adalah Thailand Tourist Haven of Far East. Dalam hal ini negara tersebut, di Thailand ini lebih fokus pada posisi pasar positioning pariwisata dengan menyatakan bahwa Thailand adalah surga pariwisata di timur jauh. Thailand ini masih menarik wisatawan dari seluruh dunia dengan hiruk-pikuk kota yang dipenuhi kuil, pantai-pantai terpencil, ya pokoknya yang terbaik. Kriteria posisi pasar. Posisi pasar pada dasarnya adalah sebuah janji yang dibuat perusahaan kepada konsumennya. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi janjinya kepada konsumen ialah bagian yang sangat penting dalam strategi perusahaan. Oleh karena itu, penentuan posisi pasar yang tepat ialah hal yang krusial serta membutuhkan persiapan panjang. Karena penempatan produk pada pasar bukanlah sekadar janji atau slogan semata. Nah, ada 4 kriteria dalam menentukan posisi pasar menurut Herman Kertajaya. Yang pertama, konsumen. Posisi pasar harus diasumsikan secara positif oleh konsumen dan menjadi alasan dalam pembelian yang mereka lakukan. Hal tersebut akan terjadi apabila posisi pasar mendeskripsikan nilai yang diberikan pada konsumen dan nilai tersebut benar-benar merupakan sebuah aset bagi konsumen. Karena posisi pasar mendeskripsikan nilai yang unggul, maka posisi pasar akan menjadi penentu yang sangat penting bagi konsumen pada saat mereka memutuskan untuk membeli. Nah, yang kedua itu ada perusahaan. Perusahaan harus mencerminkan kekuatan serta keunggulan kompetitif perusahaan. Jangan sampai perusahaan merumuskan posisi pasar tetapi ternyata tidak mampu memenuhi dan melaksanakan janjinya. Hal tersebut sangat bahaya karena bisa saja konsumen pada akhirnya berasumsi bahwa perusahaan tersebut telah mengingkari janjinya dan berbohong. Jika sudah seperti itu, kredibilitas perusahaan akan hancur di mata konsumen. Nah, yang ketiga itu ada pesaing. Pada kriteria ini kita harus mempunyai sifat unik sehingga bisa dengan mudah mendiferensiasikan diri apabila dibandingkan dengan produk pesaing. Jika posisi pasar unik, maka keuntungan akan didapat meningkatkan posisi pasar tersebut. Tidak akan mudah ditiru oleh para pesaing. Bila tidak ditiru, maka posisi pasar akan berkelanjutan dalam jangka panjang. Nah, yang keempat itu ada perubahan. Posisi pasar harus berkelanjutan serta selalu relevan dengan berbagai macam perubahan dalam lingkungan bisnis, serta perubahan pesaing, perubahan sosial budaya, perubahan konsumen, dan sebagainya. Hal tersebut terjadi ketika perangkatnya sudah tidak lagi relevan dengan kondisi lingkungan bisnis yang ada, maka dengan cepat perusahaan harus merubahnya dengan cara melakukan strateginya. Posisi pasar atau disebut juga dengan positioning adalah langkah ketiga setelah perusahaan menentukan segmentasi pasar dan target market. Pada umumnya, pikiran konsumen akan dipenuhi oleh informasi mengenai produk dan jasa yang ditawarkan dari konsumen. Tentu tidak bisa mengingat secara detail mengenai spesifikasi produk saat kebutuhan atas dasar suatu produk tersebut. Saat kebutuhan atas produk tersebut akan timbul, konsumen hanya mengingat produk atas dasar posisi produk yang mereka dengar dan mereka pikirkan. Dengan begitu, untuk menggerakkan
sebuah produk menuju posisi tertentu dalam benak konsumen, maka diperlukan alat pasar yang disebut positioning, advertising, dan merek.